Oke, halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gede banget, sesuatu yang bisa bikin jutaan orang merasa jadi satu, identitas nasional. Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin sebuah negara itu nyatu? Apa gitu lem perekatnya yang bikin jutaan orang ngerasa, wah kita ini satu keluarga besar. Ternyata jawabannya itu lebih rumit dari sekedar garis di peta atau buku hukum loh. Bahkan para ahli aja pusing mendefinisikannya. Intinya, ini tuh soal gagasan, soal perasaan, perasaan memiliki. Gampangnya, ada dua cara mandangnya nih. Dari sisi sosiologis, bangsa itu ya sekelompok orang yang punya budaya, bahasa, atau ras yang mirip. Nah, kalau dari sisi politis, bangsa itu orang-orang yang tinggal di satu wilayah, di bawah satu pemerintahan yang sama. Nah, dari konsep bangsa ini, kita masuk ke jantung pembicaraannya. Identitas nasional. Oke, kita bedah lebih dalam. Yuk. Dulu, di tahun 1882, ada filsuf namanya Ernest Renan. Dia ini mengubah total cara kita mikir soal bangsa. Kata dia, bangsa itu bukan soal ras atau tanah doang. Bukan. Bangsa itu sebuah plebisit harian. Artinya, sebuah pilihan sadar yang kita bikin setiap hari buat terus jadi bagian dari komunitas ini. Menurut Renan, ada dua pilar nih. Satu, kita punya kenangan masa lalu yang sama, warisan sejarah bareng. Dua, dan ini nggak kalah penting, kita punya keinginan hari ini buat terus hidup bareng. Buat ngelanjutin cerita ini sama-sama ke masa depan. Jadi, intinya apa? Identitas nasional itu, ya segala hal unik yang bikin satu bangsa beda dari yang lain. Semacam kepribadian kolektif gitu deh, yang jadi jati diri kita bareng-bareng. Dan penting buat diingat ya, identitas ini tuh nggak kaku kayak batu. Dia itu hidup, terus berubah, terus dikasih makna baru seiring waktu. Selalu dalam proses pembentukan ulang. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Kita pakai Indonesia sebagai studi kasus. Gimana caranya negara kepulauan yang isinya macem-macem banget, ini bisa ngebangun satu identitas. Ada 4 faktor kuncinya nih menurut para ahli. Yang pertama, faktor primer. Anggap aja ini bahan mentahnya. Ada banyak banget suku, pulaunya ribuan, bahasanya ratusan, agamanya juga macam-macam. Nah, ini fondasi dasarnya. Kedua, faktor pendorong. Ini tuh kekuatan zaman modern, kayak teknologi komunikasi yang nyambungin pulau-pulau, atau adanya militer modern yang ngejaga wilayah. Hal-hal inilah yang mendorong orang-orang buat lebih sering berinteraksi dan ngerasa satu. Ketiga, ada faktor penarik. Ini nih langkah-langkah yang sengaja dibuat buat nyatuin. Contoh paling keren, pemilihan bahasa Indonesia. Coba deh pikirin, para pendiri bangsa kita tuh pinter banget. Mereka nggak milih bahasa Jawa yang mayoritas, tapi milih bahasa Melayu yang udah jadi bahasa pergaulan. Jadi, semua suku tertarik buat gabung, nggak ada yang ngerasa jadi nomor dua. Dan yang terakhir mungkin ini yang paling kuat, faktor reaktif. Buat Indonesia, ini adalah soal 350 tahun dijajah. Rasa sakit yang sama, perjuangan yang sama buat merdeka. Ini nyiptain memori kolektif yang dalam banget. Ini jadi lem emosional yang luar biasa kuat. Nah, dari semua proses rumit itu, muncullah simbol-simbol dan filosofi yang sekarang kita kenal sebagai wajah Indonesia. Hasilnya itu yang disebut identitas instrumental. Gampangnya ini tuh peralatan yang kita sepakati bareng buat jadi jati diri bangsa. Ada UUD 1945 sebagai dasar hukum, bahasa Indonesia, bendera merah putih, Garuda Pancasila, sampai lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Tapi di antara semua alat itu, ada satu yang jadi jantungnya. Satu filosofi yang dirangkum dalam 5 prinsip dasar. Yup, ini dia Pancasila. Ini bukan sekedar daftar loh. Ini tuh dasar filosofi negara kita. Cara pandang hidup yang jadi roh dari segala urusan bernegara di Indonesia. Selain Pancasila, ada satu kalimat sakti lagi yang benar-benar nangkep esensi Indonesia. Kalimat yang dicengkeram erat sama Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini bukan slogan kosong ya. Ini adalah jawaban Indonesia buat tantangan terbesarnya, keragaman. Ini pengakuan kalau bersatu itu nggak harus seragam. Justru, ini komitmen buat jadi satu dari keberagaman itu. Oke, setelah kita lihat semua ini, jadi apa nih kesimpulan besarnya? Poin utamanya gini, identitas nasional itu bukan barang jadi yang dipajang di museum. Dia itu lebih kayak sebuah percakapan panjang yang nggak pernah selesai. Sebuah proses tawar-menawar dan cari makna baru yang terus berjalan.
Kisah Indonesia dari ribuan pulau dan budaya yang beda-beda jadi satu bangsa, itu bukti paling nyata dari kekuatan tekad bersama. Ini cerita soal memilih untuk jadi satu. Nah, balik lagi ke kata-kata Renan tadi. Kalau jadi bangsa itu adalah pilihan setiap hari, pertanyaannya buat kita semua adalah, pilihan-pilihan apa sih yang kita buat hari ini yang bakal nentuin cerita bangsa kita ke depannya?